menjelaskan salah satu bagian dari sejarah dunia yang tidak dapat terlepas dari kehidupan kita. Bahkan memungkinkan akan terjadi lagi dan membuat sejarah baru. Seperti yang baru saja kita alami nih pada sekitar 2-3 tahun yang lalu. Benar, pandemik. Seperti yang sudah kita lihat pada video pengantar sebelumnya, ternyata COVID-19 itu bukanlah pandemik pertama yang terjadi di dunia. Tapi sebelum masuk pada pembahasan yang lebih dalam, kita akan terlebih dahulu membahas apa sih pandemik itu. Pandemik adalah wabah penyakit menular yang terjadi di wilayah geografis yang sangat luas. Umumnya, pandemik mempengaruhi hampir seluruh dunia dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Pandemik dapat terjadi dalam jangka waktu bulan, bahkan tahun, bahkan puluhan tahun. Ada beberapa pandemik yang telah terjadi di dunia dan mencapai titik yang sangat-sangat ekstrim. Ada 2 pandemi ekstrim yang sangat terkenal, yaitu Black Death dan juga Spanish Flu. Black Death terjadi dalam jangka waktu 7 tahun dan menewaskan hingga 200 juta jiwa. Sedangkan Spanish Flu terjadi pada tahun 1918 sampai 1920 atau terhitung 2 tahun dan menewaskan 50 juta jiwa, bahkan diyakini juga mencapai 100 juta jiwa. Pandemik sangat berpengaruh bagi dunia, baik kehidupan sosial maupun ekonomi pada saat tersebut. Hal ini mengakibatkan pandemik dicatat sebagai salah satu sejarah dunia yang penting untuk diketahui oleh orang-orang. Namun saat ini saya akan lebih menjelaskan tentang pandemik yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1920, yaitu Spanish Flu atau yang saat ini kita kenal sebagai influenza. Baiklah, yang pertama kita akan masuk pada apa sih Spanish Flu itu? Spanish Flu atau The Great Flu of 1918 adalah salah satu pandemik yang sangat mematikan pada abad ke-20. Flu atau yang disebut juga sebagai influenza adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan sangat menular. Penularan dapat terjadi saat berbicara, batuk, bersin, atau berbagai cairan pernapasan yang ditransmisikan ke udara dan dihirup oleh orang lain. Pandemik ini adalah salah satu pandemik yang paling mematikan yang tercatat dalam sejarah setelah Black Death. Pandemik ini diperkirakan menjangkiti 1/3 dari 1,8 miliar orang atau sekitar 500 juta orang dan menewaskan kurang lebih 50 juta orang, bahkan dipercaya memungkinkan 100 juta orang. Kemudian kapan sih Spanish Flu itu terjadi? Spanish Flu atau influenza terjadi pada saat Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918 hingga 1920. Influenza pertama kali dilaporkan di Spanyol pada akhir Mei 1918. Hal inilah yang menyebabkan pandemik ini sebagai Spanish Flu atau flu Spanyol. Korban influenza pertama ditemukan di Amerika Serikat pada tanggal 11 Maret 1918, tepatnya di Kansas. Kenapa pandemik ini disebut sebagai The Great Flu of 1918? Pandemik ini disebut sebagai Spanish Flu dikarenakan masa terjadinya pandemik ini adalah pada saat Perang Dunia Pertama, sehingga negara Spanish yang merupakan negara yang berperan sebagai negara yang netral melaporkan bahwa telah ada pandemik yang ditemukan di negara mereka, yaitu pada akhir bulan Mei 1918. Menjadi negara yang pertama sekali menyebarkan informasi terkait pandemik ini menjadi alasan utama pandemik ini disebut sebagai
flu Spanyol atau Spanish flu. Namun, kenyataannya korban pertama dari flu ini bukanlah dari Spanyol, tetapi ditemukan pada kota Kansas di Amerika Serikat pada tanggal 11 Maret 1918. Namun, demi menjaga kestabilan negara yang aktif dalam berperang pada saat tersebut, AS menutupi kenyataan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana gejala Spanish flu. Apa sih gejala-gejala Spanish flu pada penderita Spanish flu? Apa bedanya dengan penderita flu biasa atau influenza yang saat ini kita kenal? Pada gelombang pertama, gejala yang dialami oleh penderita Spanish flu cukup ringan seperti yang biasa kita alami pada saat ini, yaitu menggigil, demam, kelemahan tubuh, dan biasanya pulih setelah beberapa hari. Pada gelombang pertama ini, jumlah kematian yang dilaporkan pun masih cukup rendah. Namun pada gelombang kedua, gejala yang ditunjukkan jauh lebih berat, yaitu kulit berubah menjadi biru, paru-paru terisi dengan cairan, sehingga korban akan mati lemas, bahkan ada juga yang menunjukkan gejala mengeluarkan darah. Pada gelombang ini, korban akan meninggal dalam beberapa jam. Lalu bagaimana Spanish flu mempengaruhi dunia? Influenza disebabkan oleh virus yang ditularkan dari individu ke individu lain. Awalnya flu atau influenza adalah penyakit yang dianggap sepele seperti yang terjadi pada saat ini. Namun ternyata virus H1N1 ini berevolusi dan menjadi lebih berpengaruh dibanding sebelumnya. Sedangkan kekebalan populasi manusia tidak berevolusi atau bertambah. Maka mutasi virus influenza yang dikenal sebagai influenza tipe A dengan subtype H1N1 yang mengakibatkan kematian ekstrim pada pandemi Spanish flu ini. Pandemi ini termasuk sebagai pandemi terekstrim yang pernah terjadi di dunia karena menyebar dengan jangka waktu yang sangat cepat dan paling lama diselesaikan dampak buruknya. Awal dilaporkannya pandemik ini adalah pada tahun 1918 dan tercatat dampak ekstrimnya selesai pada tahun 1920. Namun kenyataannya influenza atau flu dapat diselesaikan setelah 90 tahun, yaitu pada tahun 2008. Setelah ditemukan penyebab utama penyakit ini sangat mematikan. Tercatatnya 1920 sebagai akhir dari pandemi flu Spanyol ini adalah dikarenakan seluruh penderita meninggal, sehingga korban turun drastis dan dinyatakan selesai. Pandemik influenza ini tentu saja sangat mempengaruhi dunia, termasuk saat ini. Berbeda pada awal abad ke-20, influenza dianggap sebagai penyakit mematikan. Namun pada saat ini, influenza hanya dianggap sebagai penyakit musiman. Di Indonesia sendiri, penyakit ini bermusim saat Indonesia memasuki musim penghujan. Namun jika di negara yang berempat musim, akan terjadi di akhir musim gugur hingga musim semi. Bukan hanya itu, melalui pandemik Spanish flu ini ditemukan solusi yang cukup efektif atau sangat efektif untuk mengurangi penyebaran pandemik yang saat ini baru kita alami, yaitu pandemik COVID-19. Yaitu berdasarkan pengalaman yang terjadi saat meneliti Spanish flu, ternyata ditemukan bahwa penyebaran itu dapat terjadi dengan cepat karena interaksi antar individu sangat erat. Sehingga dengan penelitian tersebut diputuskan bahwa dengan memutuskan atau mengurangi interaksi antar individu memungkinkan dapat mengurangi penyebaran influenza, sehingga pada saat COVID-19 terjadi
pemerintah juga memberikan solusi yang sama dengan pembatasan gerak masyarakat atau penerapan social distance. Pandemi Spanish flu atau pandemi flu Spanyol ini cukup berbeda dari pandemi biasanya, yaitu pandemi flu Spanyol ini menyerang anak muda yang sebelumnya sehat. Bahkan tercatat bahwa ratusan tentara AS atau Amerika Serikat yang seharusnya memiliki tubuh yang cukup sehat lebih banyak meninggal karena menderita penyakit menular Spanish flu ini dibandingkan dengan korban jiwa akibat gencatan senjata saat Perang Dunia Pertama terjadi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penyelesaian Spanish flu ini berbeda dengan penyelesaian pandemi COVID-19 yang baru saja kita alami. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 diselesaikan dengan pengembangan obat-obatan hingga pemberian vaksin bagi seluruh manusia. Sedangkan pandemi Spanish flu ini tidak terselesaikan dengan pengembangan obat-obatan, melainkan dengan meninggalnya seluruh penderita Spanish flu, baik itu karena penyakitnya sendiri maupun keracunan obat. Karena melalui beberapa sumber yang saya temukan, ada fakta bahwa pengobatan Spanish flu dilakukan dengan beberapa obat flu biasa dengan dosis yang tinggi. Salah satunya adalah penggunaan aspirin yang berlebihan, tepatnya 30 gram per hari, atau dapat dikatakan sebagai dosis yang sangat beracun. Kemudian, bagaimana sih dampak Spanish flu bagi Indonesia? Pada saat ini, penyakit influenza tidak lagi dianggap sebagai penyakit yang ekstrim, namun sudah dianggap sebagai penyakit sederhana yang menandakan sedang dalam keadaan yang lemah tubuh atau pengaruh musim. Namun di Indonesia sendiri telah diterapkan pemberian vaksin kepada anak-anak untuk mencegah terjadinya dampak buruk influenza, yaitu vaksin HIV atau vaksin HIV ini adalah vaksin yang mencegah bakteri influenza tipe B, sehingga saat anak-anak, setiap anak disarankan untuk melaksanakan vaksin ini agar dapat mencegah terjadinya dampak buruk dari influenza bagi anak di bawah umur 5 tahun. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penulisan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.